Selamat pagi, salam. Perkenalkan nama saya Theo Sagita Kidingallo, NIM 2003014. Di sini saya akan mereview praktikum 1 dan praktikum 2. Selamat menyaksikan. Bang, apa itu hidrolisis? Hidrolisis adalah suatu reaksi kimia H2O, molekul dari air, akan diurai atau dipecah ke dalam bentuk kation H+, hidrogen, serta anion O, hidroksida polimer tertentu, khususnya polimer di mana terbuat melalui suatu proses bertahap polimerisasi atau yang dikenal dengan istilah step_grow polymerization. Bang, apa itu polimer? Polimer merupakan molekul raksasa, makromolekul, yang terbentuk susunan ulang bahkan ribuan molekul sederhana yang disebut monomer. Bagaimana proses hidrolisis itu? Pertanyaan yang bagus. Proses hidrolisis dilakukan dalam suasana asam dengan bantuan HCl dan tidak dilakukan dalam suasana basa. Asam pada reaksi ini bukan berfungsi sebagai katalis, tetapi sebagai reaktan dan harus digunakan dengan molar 1:1 atau bahkan berlebih. Reaksi hidrolisis berlangsung secara irreversibel dan diawali dengan terprotonasinya gugus oksigen karbonil. Pada reaksi hidrolisis dengan asam, karbon karbonil diserang oleh H2O sehingga terjadi serah terima proton dan terjadi pelepasan suatu amina. Amina kemudian bereaksi dengan H+ hingga menghasilkan suatu garam amina. Senyawa H2N+R, yang dihasilkan merupakan suatu ion dan tidak dapat menyerang gugus karbonil. Bang, bahan alami apa yang biasa digunakan dalam proses hidrolisis ini? Jadi bahan alami yang biasa digunakan yaitu sari kunyit. Lalu kenapa sari kunyit itu bisa berubah warna jika dimasukkan ke dalam larutan asam atau basa, Bang? Jadi, perubahan warna ini dapat terjadi karena di dalam kunyit terdapat kandungan senyawa organik yaitu kurkuminoid. Zat warna kurkuminoid terdapat dalam ekstrak kunyit adalah kristal berwarna kuning oranye yang akan mengalami perubahan warna jika dalam larutan basa berwarna kecoklatan sedangkan dalam larutan asam akan berwarna kekuningan. Bang, bagaimana pengaruh waktunya? Pengaruh lama waktu bahwa semakin lama yaitu jika diperpanjang maka sudah tidak efektif lagi karena waktu yang diperlukan pelarut sudah mencapai perubahan warna maksimal. Bagaimana dengan percobaan 2, Bang? Percobaan 2. Fermentasi. Tujuan praktikum, untuk mengetahui proses reaksi dan hasil fermentasi alkohol. Fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerob dengan bantuan bakteri Saccharomyces cerevisiae. Jika botol yang diberi ragi yang dilarutkan air dan diberi gula lalu ditutup dengan balon karet, balon akan mengembang karena reaksi alkohol dari fermipan tersebut. Pada lingkungan fermentasi memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti pembuatan etanol dan bahan bakar alternatif. Mikroorganisme berperan aktif dalam proses fermentasi karena lingkungan hidupnya dibuat sesuai. Hasil yang diinginkan yaitu untuk mengetahui proses reaksi dan hasil fermentasi alkohol.
Lalu Bang, apa hasil dari fermentasi? Hasil fermentasi alkohol yaitu glukosa C6H12O6 yang merupakan gula paling sederhana, melalui fermentasi menghasilkan etanol C2H5OH. Kondisi optimal percobaan fermentasi ditentukan oleh faktor kesamaan atau pH 4,5 sampai 5,5, faktor suhu fermentasi yang menentukan perbanyakan diri, dan faktor waktu yaitu laju kebanyakan bakteri tergantung menurut kondisi optimal bakteri yang berkembang.